Hai hai hai, bertemu lagi dengan Nai Channel. Selamat datang. Pada tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, kita akan mempelajari pembelajaran yang keempat. Seperti biasa, adik-adik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita mulai. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi akan bermanfaat lainnya dalam kehidupan kita? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Di sini adalah salah satunya. Ini gambar ada pohon, ada manusia dan hewan. Ada CO2, ada O2. CO2 adalah karbon dioksida, sedangkan O2 adalah oksigen. Oksigen dihasilkan dari tumbuhan dan manusia dan hewan menghirup oksigen. Kemudian manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, dan karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan. Itu salah satu contoh manfaat tumbuhan. Jadi tumbuhan sangat penting untuk kehidupan manusia dan hewan. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar tumbuhan dan di sini sudah kakak isi di mana manfaat tumbuhan. Yang pertama itu sebagai sumber energi bagi manusia. Ya, kita dapat bergerak, melakukan aktivitas. Itu karena adanya energi. Dari mana energi? Tentu saja dari tumbuhan yang kita makan. Salah satunya adalah nasi. Nasi itu adalah dari tumbuhan. Kemudian sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Tentu saja buah-buahan, sayur-sayuran, itu semua tumbuhan yang mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk tubuh kita untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah sumber oksigen untuk bernafas. Di awal tadi sudah kakak jelaskan dari gambar ya. Selanjutnya sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Ya, tentu saja sebagai tanpa tumbuhan mungkin seperti gurun pasir ya bumi kita. Tapi karena tumbuhan bumi kita menjadi indah. Kemudian sebagai pengikat air. Karena bagian akar dari tumbuhan itu menyerap air sebagai makanan mereka. Selain itu akar juga berfungsi untuk mencegah tanah longsor. Sebenarnya ini adalah pembahasan pada pembelajaran sebelumnya, cuma kakak untuk mengingatkan lagi. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Pada kolom teks, pada paragraf 1, ini adalah paragraf 1 pada teks di pembelajaran 1 ya. Kemudian ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ini mengulang saja. Kemudian kesimpulan dari paragraf 1 adalah jagung sangat penting di Indonesia. Nah, dari paragraf yang panjang yang terdiri dari beberapa kalimat ini disimpulkan seperti ini. Jadi singkat dalam satu kalimat, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, kemudian di sini. Sekarang bacalah tabel berikut dan berikan pendapatmu. Teks. Pada paragraf kedua, seorang petani jagung mulai mengembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah.
Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokoknya apa? Di sini sudah ada. Pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Ya, di sini nih ada kata biji jagung mulai ditanam. Kemudian kesimpulan dari paragraf, jagung berkembang biak dengan biji. Dari awal sampai akhir menceritakan tentang cara berkembang biak jagung mulai dari biji jagung sampai berbuah. Nah, di sini dapat kamu temukan cara membuat suatu kesimpulan. Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Adakah yang tahu? Ya, kesimpulan yang baik berisikan pesan yang disampaikan kepada pembaca. Nah, dari paragraf ini apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya? Kemudian intisari dari tulisan. Intisarinya itu tentang perkembangbiakan, kemudian biji juga. Kemudian yang ketiga dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku yang mudah dimengerti. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi kesimpulan itu biasanya harus dibuat dengan kata-kata sendiri, tapi dari 5 cara menulis kesimpulan yang baik. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Amati kedua gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar, ada beberapa anak yang sedang membersihkan halaman. Kemudian di sini ada yang sedang berdiskusi atau sedang rapat. Nah, di sini perintahnya tulis isi cerita masing-masing gambar di atas. Nih, Lani, Siti, dan Bayu sedang membersihkan halaman rumah. Mereka bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Walaupun berbeda suku, bangsa, adat, mereka tetap bekerja sama. Di gambar kedua, di sini ada beberapa siswa yang sedang berdiskusi di satu meja membahas sesuatu. Nilai-nilai Pancasila dari sila berapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Jawabannya adalah sila ketiga. Apa itu sila ketiga? Persatuan Indonesia. Pada gambar pertama terlihat sedang membersihkan secara gotong royong. Betul, persatuan. Dengan bersatu kita akan mempermudah semua pekerjaan. Kemudian pada gambar kedua sedang berdiskusi. Kedua gambar menunjukkan sila ketiga. Jadi sedang berdiskusi membahas sesuatu. Apapun masalahnya atau apapun kita akan melaksanakan kegiatan, kita harus terlebih dahulu melakukan diskusi dulu atau rapat. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita sebagai pelajar. Tentu saja kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal, merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Nah, selanjutnya Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Apa itu vegetatif? Ya, vegetatif itu secara tak kawin, yaitu dengan umbi batang. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk satu paket 1 kilogram. Dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Baik, kita hitung yuk. Dijual murah. 1 kg sama dengan 6.500. 5 kg sama dengan 30
Bagaimana caranya? Simak baik-baik. Untuk 1 kilogram yang ini berarti 50 bungkus dikalikan dengan 6.500. Hasilnya adalah 325.000. Kemudian untuk yang 5 kg, yang ini paket 5 kg, itu 75 bungkus dikali 30. Yang ini sama dengan 2.250.000. Kemudian dijumlahkan untuk paket 1 kg dengan paket 5 kg. 325.000 ditambah 2.250.000 hasilnya 2.575.000. Jadi uang yang diperoleh adalah 2.575.000. Nah, itu cara menghitung ya. Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit dari buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 20 halaman. Jadi satu bukunya itu berisi 24 halaman. Setiap rol tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit? Yuk kita sama-sama kita hitung. Langkah pertama adalah 10.000 buku. Nah, ini dikalikan dengan 24 halaman. Jadi 10.000 buku itu hasilnya adalah 240.000 halaman. Ini untuk semua buku. Kemudian 240 dibagi 6.000. Dari mana 6.000? Yaitu dari 6.000 halaman. Yang adalah 40 di sini. Jadi jumlah row yang dibutuhkan oleh penerbit itu adalah 40 row. Nah, begitu caranya. Jadi kalian sebelum mengisi itu harus mencermati soal yang kalian kerjakan. Nah, adik-adik, punya pembelajaran untuk hari ini, untuk pembelajaran 4 cukup sekian. Tapi sebelum kita mengakhirinya, yuk kita belajar atau kita menyanyikan lagu daerah dulu. Tentu saja kalian sudah hafal dengan lagu ini. Lagunya lagu Apuse. Yuk kita sama-sama mendengarkan lagu Apuse. Lagi. Ya, selesai. Apuse artinya adalah kakek atau nenek. Ini menceritakan seorang cucu yang berpamitan pada kakek atau neneknya karena akan pergi ke Teluk Doreri. Teluk Doreri itu ada di Pulau Papua. Lagu ini menunjukkan kalau kakek atau neneknya itu sangat sayang sekali pada cucunya. Nah, sebagai informasi, Teluk Doreri tersebut benar ada, tepatnya berada di Manokwari di Papua bagian barat. Nah, adik-adik,
Sebelum menutup pembelajaran 4, kita berdoa setelah belajar sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sampai bertemu lagi di pembelajaran 5. Dadah.